Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Unsia dimanapun kalian berada? Bertemu lagi kita ya di sesi kedua ini kita akan mengulas secara singkat mengenai metode penelitian ilmiah dan juga paradigma dalam konteks riset keuangan digital. Yuk kita mari eksplorasi secara bersama. Nah, metode ilmiah itu merupakan suatu cara yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, eksperimen, dan juga analisis logis. Dan metode ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan riset secara objektif dan juga terukur. Nah, selanjutnya di sini metode dibagi menjadi metode ilmiah dan juga metode non-ilmiah. Metode ilmiah ini memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan metode non-ilmiah. Di antaranya bersifat objektif, faktual, dan analisis. Dan selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan dari metode ilmiah. Tahapan yang pertama adalah kita menentukan topik penelitian, kemudian kita melakukan desain dari riset, kemudian kita melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data, dan langsung kita setelahnya adalah menulis laporan. Nah, di sini ada keunikan pada metode ilmiah keuangan digital adalah di sini topik-topiknya yang selalu up to date dan juga variabel yang dipilih itu sebagian besar merupakan data sekunder. Gitu. Nah, adapun tujuan dari metode ilmiah itu ada 4. Yang pertama adalah mencari kebenaran yang dapat dibuktikan, kemudian menghasilkan pengetahuan baru, menjawab permasalahan secara sistematis dan rasional, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Adapun kriteria metode ilmiah di sini, metode ilmiah itu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu faktual, kemudian juga objektif, kemudian juga analisis, kemudian dia bentuknya adalah deduktif analitik, kemudian juga bisa juga berbentuk induktif generalisasi. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan hasil penelitian yang valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian paradigma penelitian itu adalah cara pandang ya peneliti dalam melihat realitas dan bagaimana cara menelitinya. Nah, ini mempengaruhi pendekatannya, metodenya, dan juga analisis penelitiannya. Paradigma penelitian ilmiah terdiri atas cara pandang apakah bentuknya itu yang positivism atau post-positivism ataupun juga bentuknya critical theory atau constructivism. Kalau positivism dan positivism dia bertujuan untuk mengeksplorasi dan juga memprediksi ataupun mengkontrol. Kalau critical theory namanya juga critical, tujuannya juga pasti untuk mengkritik atau melakukan transformasi. Kemudian konstruktivism tujuannya adalah untuk rekonstruksi. Kemudian nature of knowledge-nya ataupun pengetahuan dasar dari positivism itu adalah untuk membuktikan hipotesis. Kemudian dia selanjutnya dia akan menetapkan fakta ataupun hukum. Kemudian kalau post positivism dia melakukan hipotesis non falsified gitu atau hukum. Kemudian critical theory itu untuk memberikan pengertian yang mendalam yang bersifat struktural atau historical. Sedangkan konstruktivism untuk merekonstruksi pemikiran individual ya yang menyatu dengan konsensus dan juga lingkungan sosial di sini. Nah, dalam hal memilih paradigma penelitian ini bergantung pada sekali lagi kepada tujuan penelitian kita, kemudian jenis data kita, pertanyaan penelitian kita, dan juga posisi kita sebagai peneliti terhadap subjek penelitian. Dan paradigma penelitian yang tepat, pemilihan paradigma penelitian tepat itu bisa membuat kita itu, riset kita itu akan semakin relevan dan juga efektif. Nah, di sini sebagai penutup dari sesi ini, pemahaman terhadap metode ilmiah dan paradigma itu sangat penting dalam hal menyusun proposal atau melakukan penelitian. Dan memilih metode dan juga pendekatan yang sesuai itu sangat perlu sekali karena
dapat membuat penelitian kita itu menjadi relevan dan bermakna. Nah, berikut adalah short question. Silakan teman-teman mahasiswa jawab. Dan ini juga ada latihan. Nanti kita akan bahas pada Vicon ya. Dan untuk pembahasan kali ini kita tidak panjang lebar, cukup sekian saja. Sampai jumpa di video conference. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.